Semua dengan acara ritual ini, Bapak mereka akan jamin keselamatan Bapak dari sini akan pulang di mana Anda berada. Semuanya akan mendapat tuntunan dari budaya leluhur kita maupun dari Allah yang menciptakan langit dan bumi. Bapak selamat. Sama-sama belajar. Kalis tuh konsepnya gini, nggak ada di sini yang mengajar, semua saling belajar. Nah, terus sistemnya bisa barter. Nah, pas di situ juga dia jadi kayak wellness center lah ibaratnya. Selamat pagi semuanya. Pagi. Ya. Senang sekali nih bisa di sini. Udaranya enak, ada rembulan lagi. Masih ada ya. Masih ada rembulan. Sebelumnya saya mengucapkan selamat buat teman-teman lolos ya di babak sampai hari ini. Berarti ini 16 ya. Luar biasa sekali dan beruntung sekali ya. Saya termasuk yang beruntung bisa di sini sebagai sebagian dari mentor bisa melalui proses ini. Nah, ini sebenarnya proses yang luar biasa. Kita di sebuah saya jadi ingat ini kalau kita ngomong ekosistem, ini kan benar-benar ekosistem ya. Saya jadi ingat kalau di bisnis saya ekosistem adalah sesuatu yang utama yang harus kita pikirkan karena bisnis ini membangun modeling gitu ya, membangun ekosistem dan bagaimana kita membangun ekosistem itu menjadi kunci. Kemarin juga ada teman-teman yang datang ke M-Block, ke Post-Block, mungkin bisa melihat ya, walaupun ini skalanya jauh lebih besar, ini luar biasa. Tentu juga dengan segala macam problematikanya ya yang ada di sini. Jadi ini sebuah challenge yang menurut saya lengkap bagi kita semua karena ada di lokasi yang sangat perfect, juga inspiring karena udaranya enak, segala macam kondusif. Teman-teman juga sangat luar biasa, tim sangat luar biasa, dan untuk itu challenge-nya saya lanjutkan dengan Bapak ini. Oke, semangat pagi. Hari ini menarik sekali karena ini di Labuan Bajo kita ada fase-fase yang perkenalan terhadap Labuan Bajo, kita memahami problemnya, potensinya. Kita akan jalan-jalan, kita akan fact finding sebenarnya. Kita akan bikin tim, untuk itu saya akan panggil 4 orang. Ada Mario, ada Haikal, ada Dian, sama Fauzan. Boleh ke depan? Di sini aja, ngadepnya ke sana ya. Jadi teman-teman di sini dapat kesempatan untuk memilih tim yang akan bergabung sama teman-teman. Mungkin dari sini, ini siapa sih? Mario ini, Dian, Haikal, Fauzan. Ya. Namanya, tapi kan nama orangnya gak tahu yang mana. Mario, silakan memilih 1 orang dulu. Oke, Fadli. Fadli boleh ke sini. Lalu Dian pilih 1. Mbak Yeni. Oke. Lalu Mas Fauzan pilih yang mana? Mas Haikal. Silakan. Mas Fauzan pilih yang mana? Gui. Wih. Lanjut lagi, pilih 1 lagi Mas Haikal. Mas Mario. Ini lama-lama pusing. Oke, lanjut lagi Mas Mario. 1. Civania. Oke, Mbak Dian. Oke, lalu Mas Haikal? Koboy. Waduh. Mas Haikal?
Mas Fauzan, Allahu Akbar. Fania, oke. Terakhir? Kevin Yota. Halo Mbak Dian. Halo Mas Haikal. Silakan. Lalu Mas Fauzan. Udah terakhir ya. Siap. Langsung bergabung. Udah ya, masing-masing sudah punya 4 tim. Wih. Coba sekarang 4 orang lagi ini akan kita blend lagi biar jadi 8 orang biar lebih seru ya. Ngambil kelompok itu berdasarkan orang-orang yang aku lihat punya karakteristik yang berbeda-beda dan model bisnis yang berbeda-beda. So nanti di dalam satu kelompok itu kita punya sudut pandang yang berbeda-beda. Mas Haikal sama Mbak Dian, saya kasih kesempatan biar satu kelompok jadi ber-8. Nah, kalian bisa pilih untuk berkoalisi dengan siapa? Mungkin dari Mbak Dian dulu. Silakan Mbak Dian. Ngobrol dulu aja mungkin sama timnya mau berkoalisi sama pihak yang mana nih? Mario atau Fauzan? Ya? Iya, namanya ini kan harus politik dong ya. Untuk bikin ekosistem harus pilih ini. Oke, bubar. Silakan Mbak Dian mau berkoalisi sama pihak siapa? Mario. Wih, berarti Mas Haikal sama Mas Fauzan. Ber-8 ya. Saya kasih waktu 2 menit. Teman-teman sudah punya masing-masing 8 tim di satu anggotanya. Dari situ boleh pilih dulu ketua timnya. Silakan berembuk dulu. Waktunya 2 menit dari nanti, dari sekarang. Sekarang dong, masa nanti sih? Oke, silakan untuk grup 1 memilih siapa? Mas Mario sebagai ketuanya, lalu untuk grup 2? Mas Fauzan. Oke. Mas Mario dan Mas Fauzan. Jadi kalian mendapatkan ini kesempatan untuk memilih 2 orang dari tim kalian. Silakan dipilih dulu untuk menjalankan task di challenge hari ini. Monggo. Silakan dipilih lagi 2 orang. 5, 4, 3, 2, wis. Guys, oke, boleh kembali ke barisan. Sudah? Boleh angkat tangan untuk tim-tim yang terpilih untuk berbeda task dari pihak Fauzan. Ada 2 orang, oke. Dari pihak Mario, 1 lagi siapa? Oh Dian sama ini. Mengirimkan 2 perwakilan yang untuk menyelesaikan task dan melihat ke salah satu village di desa di Labuan Bajo. Kira udah di 8 kelompok itu dipilih untuk yang ngelakuin challenge pertama. Dan akhirnya aku sama Haikal yang kita turun ke lapangan. Oke. Guys, jadi kita mau discuss sedikit untuk challenge hari ini. Masih ingat nggak kemarin kata Pak Wakil Bupati, Pak Weng, biar nggak salah kan, Pak Weng, Labuan Bajo ini menjadi apa kemarin, ingat nggak? Sebagai destinasi apa? Super prioritas, ya super prioritas. Super prioritas kata Pak Jokowi langsung ada 5 destinasi super prioritas, salah satunya Labuan Bajo. Makanya langsung dapat suntikan dana langsung dari pemerintah pusat. Nah, tugasnya teman-teman hari ini saya kasih kulitnya dulu ya, membuat sebuah kemasan bagaimana Labuan Bajo ini bisa menjadi destinasi super premium. Itu challenge-nya. Oke, mulai dari sustainability-nya, mulai dari environment-nya, mulai dari apapun itu. Nanti silakan digali. Nah, sebelum itu untuk 2 tim tadi ya, 2 orang tadi yang dipilih dari masing-masing tim sudah boleh turun ke dak untuk menjalankan task berikutnya. Nah, silakan. Proses pemilihannya cukup mengejutkan karena dibagi jadi 4 kelompok, terus ternyata di merger lagi jadi 2 kelompok. Mengejutkan lah. Jadi 2 kelompok itu masing-masing dipilih 2 orang. Nah, kita dibagi nih tugasnya. Yang lain turun, saya nggak tahu nih yang lain kemana nih yang 2 orang ya. Yang sisanya dari kita lagi analisa nih. Potensi dari Labuan Bajo itu seperti apa? Oke, jadi pagi-pagi kita mengumpulkan 16 challengers di dalam kapal pinisi, di mana kita membagi mereka menjadi 2 grup. Ada 1 grup Labuan dan juga 1 lagi grup Bajo. Dari 16 challengers tersebut dibagi menjadi 2, 8 challengers. Kemudian kita memisahkan di mana masing-masing grup akan dipisahkan 2 orang untuk mengeksplorasi Labuan Bajo di bagian darat.
Ya, dan setelah kita bagikan, mereka telah dipisahkan tadi, jadi ada 6 challengers yang di kapal pinisi dan 2 challengers yang di darat. Lalu grup Labuan dan grup Bajo kita berikan challenge di mana mereka harus membuat sebuah deck. Nah, berdasarkan challenge dari Wakil Bupati kemarin dari Labuan Bajo, Pak Weng, di mana kita harus memberikan sebuah deck rekomendasi untuk Labuan Bajo bagaimana kita bisa menginterpretasikan bahwa Labuan Bajo ini adalah destinasi super premium dan super prioritas dari pemerintah. Nah, seperti apa mereka membuat challenge itu tersebut menjadi sebuah deck bisnis yang bisa diinterpretasikan. Yo, ite mori adak lama Jakarta. Senanai dami cai ite mori ngaji. Tavatang orang agami anak cede seliandara pesari. Ai cai ite mori adak. Yo, manga kolem bate tayar yang pede. Tayar di se ame agu tayar di se ende. Eme cai mori ngaji lamai. Ce paang naka. Onem baru tongkap. Yo, ho tutuaka curudan. Yo tau telun. Ola tom baru ne tua dapur tara desa Liandara. Mai ceme hola me te curu. Le nada suling ratu. Suling ratu ho. Nada atas senang. Le ratu agu raja sama nanong. Jadi ho cai dia sengaji ite ratu atau agu raja ne tua jam ho. Hola me curu ite le nada suling ratu. Mbak Gayatri passion banget di sana, passion banget, suka buat keliling Indonesia, dan aku pribadi suka banget untuk melihat masyarakat gitu loh, melihat masyarakat, dan aku suka banget experience secara challenge itu. Jadi kayak kita berdua dipilih dan kita berdua akhirnya turun ke lapangan gitu. Yo, hopi itu hambarun dapur tara itu desa Liandara. Cemainanan itu sengaja melamai. Yo, lontor geras ngaji. Bapak Ibu yang saya hormati, saya itu boleh itu sampai detailnya saya bicara. Tetapi kalau Bapak itu saya tidak akan mengerti dalam saya bicara, mau tidak mau saya akan terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Tuak curu tadi, maksudnya tuak curu ini tadi, itu satu budaya leluhur kami. Kalau umpama ada tamu yang datang ke kampung, harus kami jemput mereka secara resmi di pintu gerbang masuk. Itu kami punya leluhur dulu. Dan bawa mereka air, bawa mereka tuak. Ini tuak raja. Tuak raja ini barusan ambil dari kampung tetangga tadi. Dan ini memang tuak raja ini yang diminum oleh orang kami di sini dari zaman dulu sampai sekarang. Namanya tuak raja. Ya. Ini langsung dari pohonnya memang. Ya. Itu tuaknya. Oke, jadi tadi kan challenge pertama aku sama Haikal ditunjuk untuk ke dapur Tara namanya. Nah, di situ tuh aku bertemu sama Kak Lis sama Pak Primus. Nah, pas di situ kita disambut segala macam. Nah, challenge-nya itu untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya. Tuak ini juga sekaligus untuk meresmikan terima Bapak secara resmi secara budaya. Sehingga kami lakukan di sini harus ada tuak curu. Lalu uang ini yang pertama. Maksudnya, saya bicara tadi dan lewat bahasa Manggarainya. Caca itega. Caca itu maksudnya itu begini. Di dalam bicara budaya Manggarainya caca, maksudnya semua pakaian di dalam perjalanannya Bapak mereka ditanggalkan. Dan semua sekarang menyatu di dalam kekeluargaannya kita. Di dalam poin yang kedua tadi. Yang kedua lagi ini.
namanya manuk kapu. Sebenarnya tadi kami ambil 1 ekor ayam yang pantas sebenarnya untuk mau kapu itu bapak mereka. Secara budayanya itu lewat ayam. Tetapi ini karena ayam tidak ada tadi, sehingga kami lakukan ini tuh dengan uang ini. Tetapi nafasnya ayam itu kami buktikan dengan uang ini. Budaya kata uang di sini, walaupun tidak punya arti dan nilainya bagi dunia sekarang, tetapi ini kutangsi bahwa pembicaraan ini sangat resmi dan sakral. Itu dia punya artinya. Jadi ini arti daripada yang saya sampaikan pada saat ini dari pintu masuk tadi sampai pada saat ini. Jadi mungkin atas nama Bapak juga salah satunya untuk menyampaikan ucapan itu. Terima kasih. Saya Haikal, Pak. Oh iya Pak ya. Terima kasih karena menyambut kami dan saya sangat mencintai Indonesia, Pak. Oh iya. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak ya. Terima kasih telah menyambut kami, Pak. Ya, dan menjaga budaya-budaya. Ya, terima kasih banyak Pak. Masih satu tadi Pak. Saya tadi itu bawa terima mereka itu acaranya itu acara perarakan itu dengan nada suling ratu. Suling ratu ini Pak, pada saat zaman masih kecil dulu di kampungnya saya, itu semuanya orang yang sudah melakukan orang tua dulu ratusan tahun dulu, itu tuh mereka lakukan nada suling ratu. Nada suling ratu ini Pak, itu nada yang dicinta oleh ratu dan raja pada saat itu. Kalau beliau mau hantar tidur, harus ada orang ya yang mengiring itu nada suling itu dengan nada suling ratu. Nada suling ratu ini Bapak dan Ibu saya anggap sudah ratu dan raja pada siang hari ini. Terima kasih. Ya. Silakan. Jadi terima kasih banyak Pak. Saya juga orang yang pencinta budaya Pak. Jadi harapan saya semua dengan acara ritual begini, Bapak mereka akan jamin keselamatan Bapak dari sini akan pulang di mana Anda berada, semuanya akan mendapat tuntunan dari budaya leluhur kita maupun dari Allah yang menciptakan langit dan bumi. Bapak selamat. Terima kasih, Pak. Ya. Disambut menjadi keluarga dan disambut menjadi raja dan ratu untuk mereka gitu. Ada disambut dan bikin aku terharu banget ya. Karena di saat budaya ini Indonesia ini udah banyak tinggalin dan aku apalagi anak kota Jakarta masih ada orang yang menjaga budaya itu dan juga orang itu adalah orang yang berpendidikan juga gitu loh. Aku pertama kesini 2013 sama teman-temanku. Salah satu dari kami ada yang demam berdarah. Waktu itu akses ke rumah sakit itu tuh juga masih terbatas banget. Akhirnya tahun lalu aku kesini. Aku kesini lagi agak shock sama perubahan yang lumayan besar ini ya gitu. Positifnya adalah dibandingkan yang aku pertama kesini, akses kesehatannya juga udah lebih bagus gitu. So di sini Kalis sebagai yang mengempu di sini, jadi membuat kebun karena kita orang Flores Indonesia lah, kita hidup identik dengan rumah kebun dapur. Di sanalah kita mulai hidup dari leluhur kita, maka itu coba kita angkat lagi. Maka mungkin sekarang kita langsung saja ke kebun dulu, baru nanti makan dan pesta. Serai merah bisa pakai untuk anti nyamuk, tapi kita juga suling pakai tradisional. Suling? Ya. Oh, biar jadi ini ya? Jadi minyak. Ya, aromaterapi karena kita ada yoga juga kan. Gimana? Ya, outdoor yoga. Oh. Just feel. Seru. Ya. Punya sekolah barter di mana mengangkat pendidikan di
di sini khususnya mimpinya seluruh Flores NTT, tapi mulai dari yang kecil. Jadi Kalis, why not kalau hidup saya yang dulunya barter, karena kita tidak pakai uang, kenapa tidak masuk itu juga di pendidikan? Kalau menunggu dari pemerintah, mereka masih sibuk. Jadi oke lah, buat pendidikan sekolah barter, nanti operasional dan penggajian guru pastinya itu ambil dari sini, dan barter itu mereka tukar dengan pisang, kelapa dan lain. Jadi kebun dapur Tara semakin luas. Juga ada kebun komunitas di Bapak Primus dan keluarga besar Dapur Tara, kita ada community base. Jadi lahan yang di sini hanya 1 hektar, tapi kita punya lahan lebih luas dengan community. Jadi apa yang tidak ada di sini ambil di community dan dari hutan. Jadi meramu dari itu, makanya kita masakan kita tergantung pada musim. Nah, di sana juga kita menjadi namanya vegan. Indonesia identik dengan vegan kalau saya boleh bilang, karena kita jarang makan daging dari sononya. Dan itu kita kebergantungan terhadap kebun dan hutan sangat besar, 90%. Jadi bertani terus mengangkat bertani. Nah, konsep di sini Flores Living. Jadi kita mau mencoba orang tamu kita yang datang atau teman-teman yang datang ke sini boleh mengalami kehidupan orang Flores. Mungkin tidak 100%, tapi ada merasakan pelan-pelan. Jadi Labuan Bajo konsepnya semakin maju, Liz nanti dengan keluarga besar konsep akan makin mundur. Cakra hati. Kenapa aku selalu begini? Selalu bagus artinya. Cakra yang hati di Cakra hati, kalau aslinya dia warna merah. Ini komodenya? Tidak. Ini tokek. Tokek sama dengan ini tokek. Sebagai simbol, karena kami leluhur kami itu kami offering dengan tokek. Jadi kami tidak pernah membunuh tokek dan ular. Karena pulau ini pulau naga, pulau ular. Nah, di situ konsepnya dia tuh bikin sekolah, tapi di situ sistemnya orang bisa belajar sama-sama belajar. Kalis tuh konsepnya gini, nggak ada di sini yang mengajar, semua saling belajar. Nah, terus sistemnya bisa barter. Nah, pas di situ juga dia jadi kayak wellness center lah ibaratnya. Orang bisa menginap di situ untuk dapat experience lokalisasi, bisa pakai baju tenun, terus bisa main ke kali atau segala macam. Nah, di situ ada konsep farm to table juga. Jadi kanan kiri aku tuh kayak kebun, terus di belakang ada hutan. Nah, di dapur itu disediainnya juga makanan yang berasal dari si edible garden tadi. Nah, jadinya disediainnya cuman makanan-makanan yang memang tersedia di musim itu gitu. Itu bagus banget sih, itu keren banget. Terus juga pas baru datang ada kayak pandan hutan yang akhirnya dia kasih lihat, oh ini jadinya tikar, jadi kerajinan tangan dan segala macem. Terus tadi dikasih tahu, oh ini tuh artinya begini dan segala macamnya. Kronologisnya lagu itu tadi lagu cinta yang sekarang, dan lagu ini sekarang sudah terpopuler di wilayahnya saya. Namanya itu Laut Angkapat Cumang Nacamu Manggi. Dengan goyang. Artinya di perempatan jalan mereka bertemu, akhirnya mereka jatuh cinta, akhirnya mereka kembali ke rumah dari orang tua. Lagunya ini. Yep. Laut Angkapat Cumang Nacamu Manggi. Rei laku eman kaling amang dakuta. Rei laku enden kaling inang dakuta. Rei laku naran kaling kesa dakuta. Imusno nacage. One kaut atiraku cain. Imusno nacage. Tadi kan kamu bilang ini nanti bakal aku kerjain. Kamu tahu nggak apa maksudku itu? Oh, belum. Kalian berarti belum bisa. Kalau kalian ngomongin ini metodologi, menurut aku kalian harus mulai dari di sini
misalnya cara kearifan lokal, metode mereka healing itu seperti apa? Baik. Gitu. Silakan. Healingnya satu, human interaction. Itu kamu asumsi atau kamu Desk research, aku desk research itu dari. Tapi pertanyaannya kenapa kemudian turis nggak mau ke sana? Nah itu yang harus kalian solving.